Kementerian Perhubungan memperkirakan 32,75 juta pemudik akan pulang ke Jawa Tengah. Perkiraan puncak mudik dimulai pada 19 hingga 21 April 2023. Titik rawan terjadi kemacetan di tol Trans Jawa dari Cipali ke arah Jawa Tengah, serta jalur Pantura juga diprediksi padat. Merespon hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mempercepat perbaikan jalan di Jateng untuk memperlancar arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan Pemprov Jawa Tengah dalam menyambut lalu lintas pemudik? Sudah tersambung bersama kami Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Surya Deta Syafri, STMT. Dan sekarang kita sudah tersambung kembali dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Pak Deta. Halo, selamat siang Pak Deta. Selamat siang Mas Okta, selamat siang, salam sehat. Salam sehat Pak. Bagaimana Pak untuk kesiapan Pemprov Jawa Tengah dalam menyambut lalu lintas pemudik di Jawa Tengah ini terhitung cukup besar ya Pak, 32,75 juta. Iya Mas, ya. Tagline kita kali ini adalah Lebaran aman dan berkesan. Jadi kita menyambut untuk Lebaran tahun 2023 ini atau 1444 Hijriah, persiapan kita sudah 90% lah Mas, kita siap dan kita terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan berbagai jajaran ya, dari kepolisian, Satlantas, kemudian Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ini sudah kita lakukan persiapan-persiapan secara maraton ya. Kami mengakselerasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya trouble spot di wilayah masing-masing, sehingga kita harapkan nanti ini benar-benar bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah, Mas Okta. Dari kesiapan sendiri sudah dilaksanakan sejak kapan, Pak? Persiapan kami sudah jalan ya Mas, mulai dari akhir Maret ini ya, kegiatan-kegiatan konstruksi sudah mulai kita percepat, lakukan akselerasi. Teman-teman yang pelaksana dari Balai Besar, pengelola jalan nasional, kemudian dari PU Bina Marga ini sudah semuanya untuk kegiatan-kegiatan ini yang bersifat mayor atau perbaikan, yang baik yang ada di jalan nasional maupun jalan provinsi, ini kami juga sudah terus menghimbau sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri PUPR untuk harus sudah selesai ya, maksimal tanggal 15 April. Kemudian kami juga dari Dinas Perhubungan ini sudah melakukan survei-survei kesiapan untuk jalan-jalan yang akan digunakan sebagai jalur mudik. Apakah itu jalur alternatif juga kami lakukan survei. Kemudian kalau misalnya ada kondisi-kondisi jalan yang memang kurang siap, ini kami juga koordinasikan dengan terkait agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau misalnya masih belum siap anggaran, kami juga siap untuk memberikan informasi melalui rambu-rambu sementara yang kami pasang di ruas-ruas jalan. Misalnya jalan masih rusak, kemudian rawan longsor, kecelakaan, ini juga kami informasikan ke masyarakat. Harapannya apa? Masyarakat bisa menikmati perjalanan di Jawa Tengah ya. Kita tahu nanti benar-benar crowded seperti yang sudah Mas Okta sampaikan. Nanti minimal waktu Lebaran itu penduduk yang ada di Jawa Tengah kan melonjak ya, minimal jadi 50 juta penduduk. Dan ini bagaimana nanti kita bisa untuk menjadikan suasana ini tetap aman, nyaman, selamat, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Mas. Itu Mas Okta. Berarti dari segi perbaikan dan juga konstruksi sekarang sudah hampir selesai Pak, karena kan kalau Lebaran masih dikerjakan kan akan juga menghambat arus mudik Pak. Ya itu Mas, tadi sesuai instruksi bahwa kegiatan ini sudah harus dioptimalkan ya, maksimal tanggal 15 April 2023 ini sudah harus selesai, sudah dihentikan semua kegiatan. Kalaupun masih ada yang krusial-krusial seperti yang kemarin kita lihat di sekitaran daerah jalur Batangan ya, Jakenan di ruas batas Pati Rembang itu kan kemarin sempat crowded sekali ya. Nah, ini kan masih ada beberapa segmen lagi yang harus dikerjakan. Tetapi kita sudah komunikasikan dengan pelaksana dan kemungkinan besar ini tetap akan selesai sesuai target yang direncanakan.
maksimal tanggal 15 April ini sudah tidak ada lagi kegiatan konstruksi, dan kita harap nanti masyarakat bisa melakukan perjalanan mudiknya dengan lebih aman dan nyaman. Berarti sudah dalam 2 hari ini memang dikebut untuk targetnya siap begitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, ya terkait dengan nanti untuk kendaraan berat sendiri, selain truk logistik gitu ya Pak, yang penting apakah akan juga dilakukan pembatasan Pak di jelang mudik 2023 ini? Pembatasan sesuai dengan SKB yang sudah dikeluarkan ya oleh pihak kepolisian, kemudian Kementerian Bina Marga dan Kementerian Perhubungan ada pembatasan. Jadi nanti untuk kendaraan yang lebih dari JPI-nya 14.000 kilo, kemudian yang dengan sumbu lebih dari 3, ini kan sudah dilakukan pembatasan untuk pergerakannya Mas. Jadi kami harapkan nanti juga masyarakat juga bisa mentaati ini, karena sepertinya untuk tahun ini belum ada arah untuk dilakukan dispensasi. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan di dalam aturan SKB Menteri tersebut Mas. Jadi kami harap masyarakat ya sama-sama lah kita ini saling mendukung, diharapkan kita bisa mematuhi ya di masa-masa Lebaran ini, kita memberikan prioritas kepada saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan mudik. Jadi prioritas saat ini memang masih untuk mereka. Jadi kita harapkan pengguna jalan yang lain, kemudian moda angkutan yang lain juga bisa sama-sama memahaminya. Selain pembatasan angkutan, nanti kan juga akan dilakukan itu ya Mas, one way nasional. Jadi kan sama juga nanti diberlakukannya one way nasional ini kan pada tanggal-tanggal yang diprediksikan sebagai puncak ya, tanggal 19 sampai 21 April ini kan nanti ada one way nasional mulai dari GT Cikampek sampai ke GT Kali Kangkung. Nah, kita sama-sama lah masyarakat kita ibaratnya bisa legowo ya untuk memberikan prioritas kepada saudara-saudara kita yang mudik. Karena nanti pasti dengan diberlakukannya one way nasional ini kan akan memberikan pengaruh kepada pola jaringan jalan ya, serta pola pergerakan lalu lintasnya. Tentunya yang pertama kami dari unsur pemerintah ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kedua kami juga harapkan nanti dari pengguna jalan bisa benar-benar memaklumi akan kondisi ini. Tidak lama lah, jadi hanya beberapa hari saja untuk yang one way nasional. Itu Mas. Berarti situasional one way nasional juga nanti akan diperhitungkan, dan pasti nanti akan ada ini ya Pak ya, pemberitahuan lebih lanjut ya Pak ya terkait one way ini Pak. Dan betul, pasti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi nanti pemberlakuan one way nasional ini mungkin direncanakan ya pada mulai tanggal 18 April, kemudian untuk yang mudik ya sampai tanggal 21 April. Tetapi nanti jam-jamnya juga harus diperhatikan. Saya harap nanti dari para pengguna jalan, para pemudik, karena ini benar-benar situasional dan kondisional, nanti untuk aktif mencari informasi di media-media sosial. Karena kami begitu ada perubahan situasi, ini segera kami informasikan di medsos-medsos kami. Silakan untuk lihat di Instagram, di Twitter kami, di Perhubungan JTG, mungkin juga bisa lewat ke posko aduan kami ada posko aduan juga di posko terpadu Lebaran besok yang mulai akan beroperasi pada hari Jumat besok. Silakan nanti kalau ada keluhan-keluhan bisa menyampaikan ke kita semuanya Mas. Oke. Untuk one way sendiri itu dimulai dari mana sampai mana Pak? Kalau Jawa Tengah ini? Nanti dari Cikampek ya, Cikampek sampai ke Kali Kangkung. Jadi kilometer 72 sampai ke kilometer 414 untuk yang jalan tol Trans Jawa ini. Iya. Terus kemudian juga jadi nanti informasi Mas akan informasi untuk pengaturan lalu lintas pada ruas jalan tol pada masa Lebaran ini nanti tentu akan disampaikan kepada masyarakat ya melalui medsos-medsos yang ada. Jadi
jangan khawatir, nanti ada informasi yang fix terkait pemberlakuan jalan one way nasional ini, Mas. Gitu, Mas Okta. Iya, Pak Deta. Baik, untuk dari titik-titik posko terpadu sendiri di Jawa Tengah ada berapa, Pak? Dan di lintasan mana saja? Kurang lebihnya. Untuk posko yang ada di Jawa Tengah ini kan sangat banyak, Mas. Ya. Jadi mulai dari yang dibikin oleh kita, provinsi, kemudian juga dari kabupaten kota, kemudian dari stakeholder terkait, kemudian dari kepolisian. Nah ini kan sama-sama nih, jumlah total itu kalau dari kepolisian ada sekitar 250 sekian pos. Kemudian ini juga tersebar di rest area, di bandara, di terminal-terminal. Terminal itu ada yang dari terminal tipe A punyanya pusat, kemudian terminal tipe B punyanya provinsi, dan terminal tipe C yang punya kabupaten kota. Nah ini intinya pos-pos ini akan sangat banyak, dan masyarakat kami harapkan juga tidak perlu khawatir, takut, karena ada petugas-petugasnya juga yang standby. Jadi nanti di objek-objek wisata, di pasar tumpah, kemudian di daerah perbatasan, di sepanjang jalur ini juga nanti akan ada semua. Kami di provinsi ini minimal ada posko terpadu di kantor Disub ya. Kemudian kami juga ada posko lebaran ini di kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah se-Jawa Tengah. Ini ada di 6 lokasi. Ini ada di Pekalongan, kemudian di Banyumas, di Surakarta, di Magelang, di wilayah Semarang, dan di wilayah Pati. Kemudian posko kami juga tersebar di 22 lokasi di terminal tipe B-nya kita. Ini jadi banyak sekali, Mas. Kita harapkan nanti kemudian dari posko gabungan ya. Pospam dan pelayanan dengan Polda juga ada di 6 lokasi. Jadi cukup banyak, Mas. Ini pusat, provinsi, dan kabupaten kota, stakeholder terkait lainnya ini benar-benar sinergi untuk melakukan pengamanan dengan pendirian posko-posko. Jadi kami harapkan pemudik tidak perlu khawatir. Kemudian untuk yang dari Jasara Harja juga tersebar ya, Mas, ada di Kendal, di Pekalongan, kemudian di Cilacap, di Banyumas, dan di Kebumen. Jadi cukup banyak lah. Kami harapkan masyarakat nanti bisa memanfaatkan posko-posko yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, Mas Okta. Berarti pemudik tidak perlu khawatir dalam mudik karena poskonya sudah banyak dan petugas standby terus ya, Pak, 24 jam untuk melayani pemudik. Ya, untuk petugas posko ini nanti 24 jam itu ada 3 shift, kemudian satu shiftnya itu 8 jam. Jadi kami juga melakukan rolling. Dan posko ini dirasakan full 24 jam dalam sehari. Tidak perlu khawatir, Mas Okta, untuk nanti para pemudik untuk melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Sejauh ini Pak Deta, untuk di Jawa Tengah sendiri titik mana, Pak, yang kemungkinan akan padat gitu, atau mungkin rawan, atau ada masih kurang siap begitu, Pak? Kalau persiapan kami kan terus ya, terus kami lakukan pantauan, kami lakukan survei, teman-teman juga kami gerakkan. Jadi kalau kami tadi sampaikan seperti awal ya, bahwa kesiapan kami ya mungkin di angka 90-95% lah. Tapi itu semua adalah angka yang baik ya. Kami coba sebagai penguatan juga ya, selain nanti CCTV dari teman-teman pemerintah pusat, dari kabupaten kota, di Provinsi Jawa Tengah sendiri pun melaksanakan amanat Bapak Gubernur, juga kita melakukan pemasangan CCTV untuk di daerah-daerah yang rawan macet, rawan kecelakaan, dan juga di lokasi wisata serta pasar tumpah. Jadi kami memasang 10 CCTV ya, Mas. Itu ada di Simpang Bawen, Simpang Bandungan, kemudian di exit tol Colomadu, exit tol fungsional Solo Jogja yang kemarin baru ditinjau Pak Gubernur, kemudian Simpang Sanggung, kemudian di daerah Dieng, itu di Simpang Dieng juga kawasan wisata, kemudian di Banyuman Purbalingga, Pasar Linggapuro ini, kemudian di Simpang Wangon, dan di Simpang Buntu Banyumas. Jadi selain ada petugas yang standby di posko di jalan, kemudian juga melakukan patroli mobile, kita juga melakukan patroli pantauan melalui CCTV yang kami pasang. Dan itu pun baru yang dari kami ya, belum dari yang
punya pusat. Jadi dari itu semua terintegrasi semua untuk pantauan melalui CCTV. Jadi kami harap ini nanti benar-benar bentuk bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang melaksanakan mudik. Dan kami harap tagline-nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa Lebaran tahun ini adalah Lebaran yang aman dan Lebaran bisa terjadi di wilayah Jawa Tengah, Mas. Iya. Berarti tidak perlu khawatir, jalur mudik, jalur wisata semua aman, ada petugas infrastruktur lengkap untuk menyambut pemudik di Lebaran 2023 ini, Pak Deta ya. Betul sekali. Baik. Baik. Demikian Pak Deta, terima kasih atas wawancara pada siang hari ini Pak Deta, atas waktunya juga ya Pak. Gimana lagi? Saya izin menyampaikan satu hal lagi. Oh boleh. Terkait dengan jadi Bapak Gubernur memang menghimbau untuk para pemudik ini kan tidak menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ya Mas. Ya. Karena roda 2 ini kan memang tidak didesain untuk perjalanan jangka panjang, jarak jauh. Kemudian juga tidak didesain untuk membawa barang bawaan yang cukup banyak. Nah ini kan kami juga menghimbau nanti bagi teman-teman, saudara-saudara kita semua yang hendak melakukan mudik dan berencana menggunakan sepeda motor, kami himbau untuk menggunakan bantuan mudik gratis ya yang disiapkan oleh Bapak Gubernur. Jadi ada bis gratis, kereta api gratis, dan mudik gratis menggunakan kapal motor. Ini yang terbaru dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut. Itu nanti ada sekitar 5.000 kuota untuk penumpang dan 2.500 untuk motor. Jadi nanti motornya masuk ke dalam kapal, Mas. Kemudian melakukan perjalanan dari Tanjung Priok menuju ke Tanjung Emas. Jadi minimal kan sudah mengurangi lama dan waktu tempuh perjalanan. Kemudian yang terbaru lagi ada juga program kerjasama dengan pihak TNI Angkatan Laut. Itu nanti ada program baru lagi, itu mudik gratis naik kapal perang, Mas. Jadi ini kan sensasi yang luar biasa ya. Silakan melakukan mudik, motornya dimasukkan ke kapal perang, orangnya naik kapal perang, nanti tiba di Tanjung Emas Semarang. Jadi nanti silakan aktif untuk melihat maupun ngecek melalui halaman medsosnya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Informasi-informasi itu kami sebar senantiasa. Gitu Mas Okta, pesan kami untuk tetap nanti saat melakukan mudik ya benar-benar persiapkan kendaraannya, persiapkan sarprasnya, dan persiapkan juga orangnya itu maksudnya apa? Harus sehat, harus staminanya kuat, memperhatikan kanan kiri, rambu-rambu, jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau ngantuk ya harus beristirahat, kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir tidak boleh ngantuk. Gitu Mas, pesan dari kami. Selamat melakukan mudik, tiba di Jawa Tengah. Kemudian kalau yang melintasi, selamat melintasi Jawa Tengah juga, dan sampai di tujuan dengan selamat, ketemu dengan keluarga, suasana Lebaran yang bahagia bisa terbina dengan baik. Demikian Mas dari kami. Baik, yang terpenting berarti sehat jasmani dan rohani, dan utamanya hindari menggunakan sepeda motor untuk bermudik apalagi jarak jauh. Baik, terima kasih Pak Deta atas waktunya pada siang hari ini Pak. Baik. Siap. Baik. Mas. Ya, terima kasih kembali Bapak. Demikian pendengar Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Surya Deta Syafri STMT.